Recording in progress. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Untuk selamanya, Engkaulah bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami mengasihi-Mu lebih dari apapun. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya.
Shalom jemaat Tuhan, selamat datang kembali di Ibadah Raya God Center. Pada pagi hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Alek Nehemia dari GBI CK7 Jakarta dengan tema mengalami mujizat Tuhan setiap hari. Pastikan saudara hadir dan mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya dan kita menemukan kunci bagaimana sih mengalami mujizat Tuhan setiap harinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan, bersatu hati untuk ibadah Tuhan bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini, pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengurapi, memberkati peralatan yang kami pakai, media yang kami pakai, jaringan yang kami pakai agar dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi pembicara kami pada pagi hari ini, Bapak Alek, kiranya Engkau yang mau mengurapi lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan untuk puji-pujian. Haleluya, ajaib Tuhan kita, agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan kita semua. Dia layak berkuasa dan memerintah untuk selama-lamanya. Ayo jemaat Tuhan, mari kita lebih lagi dalam memuji Tuhan. Kita senangkan hati Dia dengan pujian kita, haleluya. Mari kita lebih lagi bersama-sama. Saya undang jemaat kita katakan, tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Jemaat kita katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. katakan Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan lebih lagi. Haleluya, haleluya, bersama-sama kita katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Dia megah Kau megah bagiku. bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan. hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersama-sama kita katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber Kau sumber kemenangan, layak berkuasa layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. agung dan perkasa. Kau sumber Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita puji Dia lebih lagi. Kalau di rumah kita tetap memuji Tuhan. Di tempat yang berbeda kita tetap memuji Tuhan bersama-sama. Jemaat Tuhan lebih lagi kita senangkan hati Dia, hati Tuhan. Haleluya. Karena Dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Ajaib Kau Tuhan. Bersama-sama katakan, Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. agung
Alex. Saya dari Jakarta. Terima kasih kepada Pak Hendra yang telah memberikan kesempatan saya untuk melayani teman-teman semua di God Center ini, dan kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Ya, di hari Minggu ini tanpa terasa 3 minggu lagi kita akan mengakhiri bulan Desember dan 2021. Dan kita bersyukur sampai di sini Tuhan telah menolong kita dan Tuhan telah menyertai kita sampai hari ini. Yuk teman-teman, siapa yang bersyukur kalau Tuhan telah menyertai kita sampai hari ini, kasih reaction jempol dong buat Tuhan. Dimanapun teman-teman berada, kasih reaction sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Pagi hari ini saya akan membawakan sharing tentang bagaimana kita bisa menerima mujizat Tuhan dan bagaimana Tuhan melakukan mujizat buat hidup kita. Ya, sebentar saya sedang memasang PowerPoint. Ya, Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan membawakan sharing tentang bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan. Dan saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih dapat terjadi sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau Bapak Ibu nggak percaya mujizat Tuhan masih terjadi, sia-sia kita beribadah, sia-sia kita berdoa, sia-sia kita menyembah Tuhan, sia-sia kita beribadah ke gereja. Ya, tapi karena kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi, maka kita percaya setiap doa, setiap penyembahan kita, setiap pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, itu tidak sia-sia. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang masih melakukan mujizat buat saya dan saudara. Kita akan membahas Bapak Ibu, teman-teman. Cerita ini adalah cerita yang mungkin teman-teman sudah sering kali mendengarkan tentang 5 roti, 2 ikan. Saya mau minta salah seorang teman-teman di sini untuk bisa membacakan apa yang ada di layar teman-teman. Bisakah saya meminta teman-teman, salah satu teman-teman untuk membacakan di dalam Yohanes 6 ayat 5, 7, dan 9. Adakah teman-teman yang bisa membaca? Silakan Febri, silakan Feb. Yohanes 6 ayat 5 sampai 9, firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata dia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Amin. Baik, terima kasih Febri yang telah membacakan. Tadi Febri membacakan yang lengkap, saya di PowerPoint ini hanya singkat saja. Jadi keadaannya ini adalah Yesus ini bersama murid-muridnya ini dalam posisi kepepet, saudara. Tadinya saya membawakan sharing tentang the power of kepepet, ya. Tapi saya Tuhan bicara tentang 5 roti dan 2 ikan. Di mana keadaan ini Yesus bersama murid-muridnya itu dihadapkan dengan orang banyak yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan untuk memberi makan 5.000 orang tersebut. Suatu yang mustahil, kata murid-muridnya. Di sini dikatakan roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ya, saya mau membawa cerita ini ke realnya. Ya, Febri minggu depan akan ada Natal kalau nggak salah ya di God Center. Nah, saudara coba bayangkan
Febri undang misalnya persiapan makan, konsumsi. Saya nggak tahu nanti Febri adakan konsumsi apa enggak di acara Natal. Ya. Misalnya konsumsi oleh Pak Hendra dan Pak Febri menyediakan konsumsi 50 orang. Ternyata yang datang 500 orang di acara Natal itu. Ya. Mungkin Febri dan Pak Hendra akan bingung. Ini gimana konsumsi hanya 50, yang datang 500 orang. Nah, seperti itu posisi Yesus dan murid-muridnya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada satu cerita, ada suatu poin yang penting. Di sini murid-murid dikatakan, di sini ada seorang anak. Nah, saya mau bahas tentang seorang anak. Kenapa ditonjolkan seorang anak? Saya yakin anak ini tidak datang sendiri di kerumunan orang banyak itu. Anak ini pasti bersama dengan orang tuanya. Karena kalau anak ini datang sendiri, ini anak bisa menjadi anak yang hilang. Ya, tapi anak ini pasti bersama dengan orang tuanya. Dan saudara, tapi di sini ditonjolkan adalah seorang anak. Dalam arti Bapak Ibu, kalau teman-teman mempunyai anak, pernah anak-anak kita waktu masih kecil, anak-anak kita kalau punya makanan, kalau kita minta, itu biasanya anak-anak kita akan kasih makanan itu. Kalau dia punya makanan, kita ledekin dia, minta dong makanan, pasti anak itu akan kasih. Ya, tapi kalau mainan yang dia sayangin mungkin nggak akan dia kasih. Ya, di sini berbicara tentang seorang anak, tidak berbicara tentang orang tua anak ini. Anak ini berbicara dari seorang yang anak ini punya ketulusan hati, punya kepercayaan kepada orang dewasa. Nah, anak ini juga berbicara tentang ketidakmampuan seorang yang terbatas. Ya, seorang yang terbatas. Dan dia di sini berbicara 5 roti dan 2 ikan. Gimana memberikan dari dalam posisi seorang anak yang kecil yang nggak ada apa-apanya, tapi dia punya 5 roti dan 2 ikan. Nah, teman-teman di sini dikatakan, saya mau ambil kesimpulan bahwa anak ini dan 5 roti ini, kalau anak ini tidak berani memberikan kepada murid-murid Yesus dan tidak memberikan kepada Yesus, maka mujizat 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang itu tidak akan terjadi. Kuncinya dari seorang anak yang kecil, dia berani mempercayakan 5 roti apa yang terbatas itu kepada murid-muridnya dan kepada Yesus, sehingga mujizat itu terjadi. Hal yang pertama, Tuhan ingin memakai hal-hal yang kecil. Lord of the little. Tuhan tidak meminta kita untuk memberikan sesuatu yang nggak bisa dari kita. Tuhan mau meminta kepada kita apa yang ada di tangan kita. Mungkin saudara nggak punya kekayaan yang besar, tapi Tuhan minta apa yang ada di tangan saudara. Apa yang saudara punya, apa yang saudara miliki, entah itu kepintaran saudara, entah itu bakat saudara sebagai pemain musik, sebagai MC, ataukah sebagai bisa masak. Di sini ada istri dari Pak Hendra yang jago masak batagor dan otak-otak. Ya, saya 2 kali diberikan batagor dan otak-otak. Dari situ, yang dari apa yang ada, Tuhan akan memberkati kita kalau kita berani memberikan, percayakan kepada Tuhan. Tuhan tidak minta yang tidak bisa kita dapatkan, tapi Tuhan mau apa yang kita bisa, apa yang kita punya saat ini di tangan kita, di keluarga kita, di usaha kita, percayakan kepada Tuhan. Percayakan seperti anak ini mempercayakan, memberikan kepada Yesus dan murid-muridnya. Dan pada waktu dia percaya, maka mujizat Tuhan terjadi. Bapak Ibu, apa yang menjadi hal-hal yang kecil buat Bapak Ibu sekarang? Percayakan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan lakukan mujizat. Di dalam Lukas 9 ayat 16, di sini dikatakan, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit. Dan di sini saya mau ambil poin utama, mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Poin yang pertama di sini adalah kita mau memberikan kepada Tuhan apa yang ada pada hidup kita. Apa yang terbaik, apa yang mungkin terbaik dan mungkin berarti buat hidup kita. Mungkin dalam hal ini saudara dalam posisi terjepit.
dalam posisi kekurangan. Tapi percayakan apa yang terbaik saat ini kepada Tuhan. Dan di sini Tuhan lakukan apa? Bagaimana mujizat itu terjadi? Yaitu yang pertama, seperti anak kecil tersebut berani menyerahkan apa yang menjadi terbaik dalam hidupnya. Apa yang menjadi berarti dalam hidupnya. Entah itu karir, entah itu usaha, entah itu anak kita, entah itu suami atau istri, entah itu keuangan kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan poin yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Pada waktu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan. Ia bawa, dia menyerahkan kepada Bapa. Dia angkat semua yang kita punya. Dan di sini dikatakan mengucap berkat. Bapak Ibu, pada waktu kita serahkan kepada Tuhan, ucapkan berkat di atas usahamu. Ucapkan berkat di atas anak-anakmu. Ucapkan berkat di atas keluargamu. Ucapkan berkat di atas pelayananmu. Ucapkan berkat di atas pekerjaanmu. Ucapkan berkat di atas setiap masalah-masalahmu. Jangan perkatakan yang negatif, tapi perkatakan yang positif. Karena ada kuasa di dalam perkataan kita. Karena firman Tuhan katakan, apa yang kita percaya, maka kita katakan. Apa yang kita katakan, maka kita percaya itu dapat terjadi. Katakan amin, teman-teman. Jadi ucap berkat di atas hidupmu. Jangan ucapkan yang negatif. Jangan ucapkan saya bangkrut, saya miskin, saya gagal, anak-anak saya badung, anak-anak saya nakal, suami saya jahat, istri saya cerewet. Jangan katakan yang negatif. Mari perkatakan, ucapkan berkat. Anak-anakku akan anak-anak yang masa depan yang diberkati. Anak-anakku adalah anak-anak yang penuh harapan. Keluargaku adalah keluarga yang diberkati. Aku dan keluargaku diberikan kesehatan. Aku dan keluargaku akan diberkati Tuhan selalu. Ucapkan berkat untuk setiap hidup kita. Perkatakan yang positif untuk setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan kita percaya apa yang kita katakan, maka itu akan terjadi. Dan apa yang kita percaya, perkatakan dengan iman, maka itu akan terjadi. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, berani menyerahkan kepada Tuhan apa yang terbaik pada saat ini kepada Tuhan. Dan percayakan kepada Tuhan. Dan serahkan kepada Tuhan. Dan perkatakan yang positif. Perkatakan kata-kata iman untuk apapun di dalam hidup kita semua. Hal yang kedua, Tuhan itu adalah the Lord of Order. Yaitu Tuhan yang bekerja melalui keteraturan. Di sini dikatakan Lukas 9 ayat 14. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Bapak Ibu, Tuhan tidak melakukan mujizat itu orang per orang, tapi di sini Tuhan katakan duduk berkelompok-kelompok. Di sini saya bisa ambil kesimpulan, yaitu bahwa Tuhan inginkan, yaitu the power of unity. Di sini dikatakan di dalam Matius 18 ayat 19, suatu ayat yang mungkin seringkali kita perkatakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Di sini Tuhan minta untuk duduk berkelompok-kelompok dalam hati, yaitu kita ada unity, the power of unity. Ya, kalau tadi ada kuasa di dalam ketaatan kita, kuasa di dalam perkataan kita, tapi hal yang ketiga, di sini dikatakan the power of unity. Bapak Ibu bisa melihat gambar di samping the power of unity. Itu ada bambu, ya, ada bambu. Kalau satu bambu itu nggak akan berguna. Mungkin berguna hanya untuk tiang bendera, ya, hanya berguna untuk tiang bendera ataupun untuk hal suatu apapun. 2 juga itu tidak bisa berguna. Tapi kalau dia ada digabungkan dengan beberapa bambu tersebut, maka bambu ini akan bisa dipakai untuk alat menyeberangkan orang dari satu tempat ke satu tempat
Kalau Bapak Ibu pernah pergi wisata ke satu tempat menyeberang sungai ataupun menyeberang kali, ya di satu daerah yang masih mungkin terpencil, masih ada beberapa tempat yang dipakai bambu tersebut. Ya, bambu-bambu itu diikat, kemudian dipakai untuk alat untuk kita menyeberang, dan bisa juga dipakai untuk kendaraan bermotor, ya, motor beroda 2 itu bisa dipakai. Mereka kuat untuk bersatu dan membantu orang untuk dapat menyeberang. The power of unity. Sama seperti satu lidi, sapu lidi. Kalau satu lidi itu tidak bisa dipakai untuk apa-apa. Tapi pada waktu lidi-lidi itu digabungkan menjadi satu ikatan, lidi-lidi itu akan bisa dipakai berguna untuk menyapu dan dipakai untuk melakukan sesuatu yang berguna. Saudara, ada hal yang penting, the power of unity. Kalau kita mau bersepakat, maka Tuhan akan berkata, di situ berkat akan tercurah. Kalau kita mau diberkati, lakukan unity dalam keluarga kita, lakukan unity di dalam pelayanan kita, lakukan unity di dalam usaha dan pekerjaan kita. Hal yang berikut di dalam poin ini, Tuhan tidak memberkati kita sesuai dengan yang kita minta, namun Tuhan memberkati kita sesuai dengan apa yang kita bisa kelola, apa yang menjadi kemampuan kita, ya. Sama seperti misalnya saya punya seorang teman saya ini cukup berada, dan anaknya itu waktu itu baru lulus SD. Anak ini minta dibelikan motor. Anak ini merajuk kepada ayahnya, kepada teman saya untuk dibelikan motor. Tapi ayah saya nggak mau, teman saya nggak mau memberikan. Saking pusingnya anak ini menangis, dia mengendumel terus, akhirnya teman saya membelikan motor buat anaknya. Apa yang terjadi? Anak ini baru bisa naik motor sekarang. Dan tiba satu saat, anak ini nggak berhati-hati. Dan anak ini, dia ngegas secara refleks, dan motor itu langsung ngebut, dan ada mobil lewat, dan mobil menabrak motor dan anak ini. Anak ini mengalami luka, anak ini mengalami patah tulang. Dan inilah, kalau kita seringkali kita marah kepada Tuhan, kalau doa-doa kita belum dijawab, Tuhan kadang-kadang menunda doa kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kemampuan kita, ya. Teman-teman, saya ingin men-sharingkan tentang gambar ini. Kalau teman-teman pergi ke Indomaret ataupun ke supermarket, teman-teman mau lagi dahaga atau pengen minum, teman-teman akan menemukan di supermarket itu ada gelas aqua dalam bentuk gelas plastik, ada yang di dalam gelas beling, ada yang di dalam gelas sedang, ada yang ukuran 1 liter, dan ada yang ukuran 1 galon. Tergantung kemampuan saudara, tergantung kemampuan teman-teman. Kemampuan teman-teman minum sebagaimana. Ataukah 1 gelas ini cukup? Ataukah 1 gelas yang botol? Ataukah 1 liter sekaligus? Ataukah teman-teman bisa 1 galon? Ya, saya pernah mengadakan lomba bersama dengan pemulung-pemulung di Jakarta, di rel kereta api Senen. Kami mengadakan acara gathering di Kebun Raya Bogor, dan kemudian saya membuat lomba. Kemudian saya ini sebagai MC, dan saya mengadakan lomba buat anak orang-orang pemulung ini dengan hadiah kalau mereka bisa siapa yang paling cepat minum daripada botol aqua 1 liter, mereka akan diberikan hadiah 100.000. Jadi banyak yang mau ikut. Bagaimana mereka bisa minum secara cepat, paling cepat habis botol aqua yang 1 liter. Ya, jadi mereka minum, lomba minum. Dan ada seorang ibu, dia minum dengan secepat-cepatnya. Dan apa yang terjadi? Tahu-tahu ibu ini pingsan. Dan saya sebagai MC cukup kaget, ya. Ibu ini pingsan karena mungkin kesedek. Ya, karena dia nggak sesuai dengan kemampuan dia. Dia minum air itu secepat-cepatnya. Hanya untuk mendapatkan 100.000. Akhirnya ibu ini pingsan. Bersyukur berapa menit kemudian ibu ini bisa sadar kembali. Begitu pula teman-teman mungkin bisa membeli 1 aqua galon yang besar. Tapi masalahnya,
Apakah teman-teman bisa mengangkat aqua galon tersebut? Apakah teman-teman kuat mengangkat aqua galon? Tuhan bisa memberikan satu aqua galon buat teman-teman untuk teman-teman minum. Tapi masalahnya, apakah kita bisa langsung meminum satu aqua galon tersebut? Nah, apa yang kita pelajari? Amsal 30 ayat 8 dan 9a. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Apa yang kita bisa ambil? Saudara, Tuhan mau kita, Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tidak akan memberikan kita berkat yang akan dapat membahayakan kita. Seperti teman saya yang memberikan motor yang akhirnya anak saya mengalami kecelakaan. Seperti teman saya yang memberikan anak ini karena anak ini terus merajuk, anak ini terus ngambek, gak minta dibelikan motor, tapi pada waktu akhirnya diberikan motor, ternyata berkat itu membahayakan anak tersebut. Kadang-kadang kita mau minta berkat yang besar, tapi kadang-kadang tanpa disadari berkat itu menjatuhkan kita. Pada waktu kita berdoa, seringkali kita berdoa terus, bahkan kita mau berpuasa, meminta satu berkat. Tapi Bapak Ibu, seringkali pada waktu Tuhan jawab doa kita, kita mulai undur daripada Tuhan. Kita mulai sibuk dengan berkat tersebut. Kita mulai malas lagi mencari Tuhan. Sama seperti saya seringkali memberikan ilustrasi. Kita seringkali memberikan handphone buat anak kita dengan tujuan handphone tersebut bisa mendekatkan kita dengan anak-anak kita. Kita bisa mengkontrol anak-anak kita dimanapun anak-anak kita berada. Tapi menjadi masalah, handphone tersebut pada waktu kita berikan, handphone tersebut, anak kita menjadi sibuk dengan handphone tersebut. Bahkan kalau kita WA, anak kita seringkali nggak menjawab. Bahkan sampai berapa lama baru dia jawab. Seringkali berkat itu bukan membuat kita dekat sama Tuhan. Berkat membuat kita jauh daripada Tuhan. Mengapa kadang-kadang Tuhan menunda berkat tersebut? Karena berkat tersebut kadang-kadang membuat kita jatuh. Orang jatuh bukan karena orang tersebut lagi mengalami ujian. Pada waktu orang mengalami ujian, orang itu begitu dekat kepada Tuhan. Tapi pada waktu doa itu dijawab, berkat itu datang. Maka disitulah ujian sesungguhnya. Apakah kita bisa tetap setia pada Tuhan? Apakah kita tetap bisa konsisten dengan Tuhan? Seringkali berkat dan mujizat Tuhan pada akhirnya mencelakakan hidup kita. Sehingga orang begitu banyak yang akhirnya jatuh kembali. Hal yang berikut, saudara, hal yang terakhir. The Lord of the broken. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat. Tadi kita telah membahas tentang mengucap berkat, perkataan yang positif. Dan yang terakhir, di sini Tuhan katakan, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagikan kepada orang banyak. Apa yang kita lakukan? Tuhan kadang-kadang memecah-mecahkan hidup kita. Tuhan kadang-kadang membiarkan masalah kita terjadi. Tuhan kadang-kadang memproses hidup kita. Dia pecah-pecahkan hidup kita. Dia membuat kita mengalami broken heart. Dia membuat kita mengalami kadang-kadang hal-hal yang membuat kita hancur. Dan di sini dikatakan Tuhan memberkati orang yang hancur hati. Di sini dikatakan Mazmur 51 ayat 18 dan 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Teman-teman, mungkin di antara teman-teman ada yang mengalami sekarang ini, mengalami kesulitan. Engkau sedang mengalami suatu persoalan.
Engkau sedang mengalami kesulitan di dalam keuangan. Engkau sedang mengalami kesulitan dalam keluargamu. Engkau sedang mengalami kesulitan dalam sakit penyakit. Saudara, di sini dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Pada saat ini, kalau engkau sedang mengalami penderitaan, pada saat ini engkau sedang mengalami kesulitan ataupun kesedihan, datanglah kepada Tuhan. Di sini dikatakan korban sembelihan kepada Allah, hati yang patah dan remuk dan hancur, tidak akan kau pandang hina. Apapun keadaanmu saat ini, kalau engkau sedang dipecah-pecahkan oleh Tuhan, engkau sedang mengalami remuk, engkau sedang mengalami depresi, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan janji di sini, tidak akan kau pandang hina. Dan Tuhan menyukai. Bapak Ibu, hal yang pertama tadi kita pelajari, Tuhan memakai hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Apa yang ada di dalam hidupmu saat ini? Persembahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dan ucap berkat di atas apa yang ada dalam hidupmu. Baik itu keluargamu, suami, istri, anak-anak, pekerjaan, kuliah, pelayanan. Ucap berkat. Jangan perkataan yang negatif, tapi perkatakan yang positif. Ucap berkat. Ucap perkataan iman di atas hidupmu dan keluargamu. Hal yang berikut, yaitu kita boleh dalam unity, dalam kesatuan. Yang ketiga, Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapabilitas kita. Ya, Tuhan tidak memberikan sesuatu yang berbahaya buat kita. Kalau saat ini mungkin ada doa-doa kita yang ditunda, karena Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu apa yang di depan dalam hidup kita. Dan hal yang berikut, bahwa kalau kita sedang mengalami penderitaan sekarang, Tuhan mau kita datang kembali kepada Tuhan. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Saudara, apapun keadaan saudara, saudara bisa lihat gambar yang ada di layar. Teman-teman semua, saudara lihat ada orang yang nggak punya tangan, tapi dia punya kaki, dia bisa melukis. Di sebelah kanan, ada orang yang punya kaki, tapi nggak punya tangan, tapi dia punya mulut, tapi dia bisa juga melukis. Saudara bisa lihat di bawah, orang ini tidak punya kaki, tapi dia berlatih untuk bisa berenang. Saudara bisa lihat di sebelah ada anak kecil yang nggak punya kaki, tapi dia bisa berjalan dengan kedua tangan. Saudara bisa lihat orang yang berbaju baju merah, seorang pembicara, seorang motivator, seorang yang mau bunuh diri karena dia kecewa, dia nggak punya kaki, dia nggak punya tangan. Tapi dia tidak menyerah, walaupun dia pernah mau bunuh diri. Tapi saudara, dengan keterbatasan dia menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dia menyerahkan dan dia percayakan hidupnya dengan tanpa tangan dan tanpa kaki. Dan Tuhan memakai dia menjadi seorang motivator seluruh dunia yang sangat memberkati. Dia menjadi pembicara-pembicara hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dengan keterbatasannya, dia tidak punya tangan dan kaki. Tapi dia bisa punya istri yang cantik. Dia punya kedua anak yang luar biasa. Apa yang menjadi keadaan saudara pada saat ini? Apa yang menjadi keterbatasan saudara pada hari ini? Mari datang kepada Tuhan. Serahkan seperti anak kecil ini. Seorang anak yang nggak punya apa-apa, dengan tangannya yang kecil, tapi dia taat. Dia mau berikan hidupnya. Dia mau berikan 5 roti dan 2 ikan. Dia mau berikan apa yang tersisa dalam hidupnya. Dia serahkan kepada Tuhan. Kalau anak ini tidak memberikan, maka mujizat 5 roti 2 ikan tidak terjadi. Kalau Nick Vujicic tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak akan menjadi motivator yang terkenal di seluruh dunia. Apa yang ada di tanganmu? Ucapkan, serahkan kepada Tuhan, ucap syukur, ucap berkat, dan adakan kesatuan hati dengan keluarga, kesatuan hati dengan tim kita, kesatuan hati dengan teman-temanmu, dan juga Tuhan memberikan apa yang menjadi kemampuan kita. Tuhan tidak memberikan sesuatu yang berbahaya. Kalau Tuhan menunda, berarti Tuhan tahu kemampuan kita.
Dia tidak mau memberikan berkat yang akan membahayakan hidup kita. Dan hal yang terakhir, apa yang hancur dalam hidupmu, apa yang sepertinya gagal, apa yang sepertinya nggak mungkin, serahkan itu menjadi suatu persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. The breaking is what brings the blessing. Kehancuran bisa mendatangkan berkat. Pada waktu kita serahkan kepada Tuhan, 5 roti 2 ikan, Tuhan hadapkan, Tuhan ucapkan berkat, dan 5 roti dan 2 ikan itu akan menjadi mujizat pada waktu dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan untuk orang banyak. Biarlah hidup kita pada waktu kita diberkati, bukan untuk diri kita sendiri, tapi pada waktu hidup kita diserahkan kepada Tuhan, Tuhan pecah-pecahkan, kita diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kita diberkati bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang, sehingga berkat itu tidak berkesudahan. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Saya mau ajak teman-teman semua, mari angkat kedua tangan kita. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Apapun menjadi pergumulan kita, apapun menjadi keterbatasan kita, apapun menjadi keadaan kita mau serahkan kepada Tuhan. Mari saya ajak kita untuk mengangkat kedua tangan kita pada Tuhan, dan kita mau serahkan hidup kita. Kami mengangkat kedua tangan kami. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, sisa-sisa kemampuan hidup kami, keuangan kami, pekerjaan kami, karier kami, keuangan kami, masa depan kami, sisa 3 minggu ke depan di bulan Desember ini, tahun 2022 ini, apapun Tuhan, kami mau percayakan hidup kami. Seperti seorang anak kecil yang berani percaya menyerahkan yang tersisa, yang terbaik kepada Engkau. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, apapun yang menjadi milik kami, ke dalam tangan-Mu. Dan kami mengucap berkat untuk keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, keuangan kami. 2022, apapun juga kami ucap berkat. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi buat hidup kami dan keluarga kami. Dan kami berdoa, kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami diberkati bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami diberkati seperti 5 roti 2 ikan yang dipecah-pecahkan untuk dibagi-bagikan, untuk menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga berkat itu akan terjadi buat kami dan buat orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk penyertaan sampai saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Pak Hendra. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh melayani. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, hamba-Nya telah berbagi berkat firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Mari kita, suara saya kok nggak berbeda. Cik, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, boleh menyediakannya. Yang nggak punya anggur bisa diganti dengan sirup atau teh manis ya, karena kita masih online, jadi kita nggak bisa mempersiapkan kepada jemaat. Di tempat saya ada stok sih, tapi akan mungkin diantarin satu-satu ke rumah. Baik. Sekali lagi terima kasih buat hamba-Nya yang telah memberkati kita secara luar biasa saat ini. Biarlah berkat firman Tuhan yang kita dengarkan nggak lewat begitu saja, tapi kita menjadi pendengar sekaligus sebagai pelaku firman Tuhan. Mari saudara sekalian, kita angkat roti di tangan kita dan saya bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Bunyinya demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti di tangan kita, sambil percaya bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur di tangan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari dengan penuh percaya bahwa darah Kristus telah tercurah buat kita, untuk tebus kita, untuk sucikan kita. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum anggur di tangan kita. Haleluya. Mari kita berdoa mengucap syukur. Bapa Yesus Roh Kudus, kami ucap syukur atas segala pengorbanan Kristus bagi kami. Kristus telah melakukan segala sesuatunya untuk kami. Kalau sampai tubuh darahnya dikorbankan, nyawanya dikorbankan bagi kami, terlebih dari lagi hal-hal sepele, yaitu setiap pergumulan-pergumulan kami setiap hari kami percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kami. Mampukan kami Tuhan bagi orang-orang yang telah ditebus oleh darah-Mu untuk memaksimalkan apa yang ada pada kami, sehingga kami boleh mengalami mujizat demi mujizat-Mu seperti yang sudah disampaikan, yaitu firman Tuhan pada hari ini. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, oleh kuasa darah Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus. Kami dimampukan berjalan sesuai dengan kehendak Allah, berjalan dalam kesatuan Roh-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala pengorbanan Kristus bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilahkan pada petugas doa syafaat. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Alek ya buat firman-Nya pada pagi hari ini, sungguh memberkati. Kiranya Pak Alek diberkati lebih lagi sama Tuhan, diluaskan lagi pelayanannya. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita akan berdoa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat bertumbuh Tuhan, berkembang dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami pun berdoa Tuhan, kami mau melepaskan berkat juga buat hamba-Mu Tuhan, Pak Alek Tuhan yang telah memberitakan firman pada pagi hari ini. Kiranya Engkau mengurapi dia, Engkau berkati pelayanannya, keluarganya, usaha pekerjaannya lebih dan lebih lagi Tuhan. Sehingga Pak Alek dapat dipakai menjadi alat-Mu lebih luar biasa lagi ya Bapak. Bukakan patok-patoknya lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami pun saat ini berdoa Tuhan bagi gereja-Mu God Center Tuhan. Tuhan, gereja ini adalah milik Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa menjaga dan melindungi gereja ini ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapak. Kau tambahkan jiwa-jiwa kepada God Center juga para pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh rindu akan melayani Engkau ya Tuhan. Kami serahkan God Center ke dalam tangan Tuhan juga untuk setiap jemaat, baik yang hadir saat ini maupun yang berhalangan hadir pada hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang mau menjawab setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Doa-doa mereka kami percaya Tuhan telah sampai kepada telinga-Mu ya Bapa. Kami pun berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Lindungi bangsa dan negara kami ya Bapa dari segala mara bahaya Tuhan. Dari segala hal-hal yang tidak baik, bencana alam Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terkhusus Tuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau juga yang senantiasa melindungi dan memberkati. Kuatkan setiap mereka yang mulai goyah imannya Tuhan. Tambah-tambahkan iman Tuhan, pengharapan Tuhan supaya mereka dapat terus berharap kepada-Mu ya Bapa. Dalam keadaan apa yang mereka alami yang saat ini terjadi. Supaya kami anak-anak Tuhan boleh selalu bergantung kepada Tuhan. Percayakan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami mujizat demi mujizat terjadi Tuhan dalam kehidupan kami pribadi, dalam keluarga kami, bahkan dalam segala yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pun berdoa bagi
Gembala kami Bapak Hendra Sijabat Tuhan, biarlah pengurapan-Mu juga turun Tuhan atas beliau ya Bapak. Engkau berkati setiap pelayanannya, apapun yang dia kerjakan, bukakan patok-patoknya lebih lagi Tuhan, sehingga dia dapat membawa jiwa-jiwa lebih banyak kepadamu ya Bapa dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami pun menyerahkan kehidupan kami hari ini juga sepanjang minggu ke depan ya Bapa. Biarlah Tuhan sukacita dan sejahtera yang berasal daripada Tuhan, hadirat-Mu Tuhan selalu melingkupi kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama-Mu ya Bapa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Pengumuman dipersilakan multimedia. The herald angels sing glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hey, yeah. Hark the herald angels sing, oh yeah. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. Hail the flesh, the Godhead seen. Hail the incarnate deity, pleased as man with men to dwell. Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Ya, haleluya, puji Tuhan, saudara sekalian, kita sudah selesai pada rangkaian ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita tutup dalam doa berkat, ada pengumuman yang saya mau ulang. Setiap hari Sabtu jam 5 pagi kita ada morning call bagi engkau bagi saudara yang butuh didoakan. Mari kita sama-sama berdoa. Yang punya pergumulan, kita percaya akan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Ya, saya juga punya tim di luar jadwal itu, punya tim doa. Setiap pagi kami ada doa, pergumulan-pergumulan kita angkat, bahkan Pak Alek juga beberapa kali ikut. Ya, kita saling mendoakan dan boleh saling mengalami jawaban doa dari Tuhan, mujizat Tuhan. Saya juga beberapa kali mendengar kesaksian dari tim Pak Alek, bagaimana mereka doa sepakat, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan boleh terjadi, yang sakit disembuhkan, yang punya pergumulan berat, beban berat, Tuhan bisa jamah pulihkan setiap pergumulan mereka. Itu suatu kesaksian yang luar biasa, dan itulah pentingnya kita punya kesatuan roh di dalam doa, jadi bisa saling menguatkan dengan kita mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jadi saya mengucap syukur, saya punya kesempatan boleh kenal dengan Pak Alex dan timnya, sehingga itu juga boleh menguatkan, memotivasi dalam pelayanan saya, bahwa di luar sana sangat banyak mujizat yang Tuhan sediakan, yang Tuhan kerjakan. Ya, bukan hanya kita yang mengalami, tapi orang banyak juga mengalami seperti yang dialami oleh gereja mula-mula. Karena itu, mari saudara, bagi kita yang punya pergumulan berat, buat jemaat dipersilahkan untuk ikut morning call setiap Sabtu jam 5. Kita kembali ibadah minggu depan, tapi ibadahnya on-site di BTC, Extravagant Worship ya, ruangannya dalam rangka perayaan Natal. Ya, bagi saudara-saudara yang merasa nggak berani on-site, kita juga sediakan link Zoom untuk bisa mengikutinya, karena kita siapkan juga secara virtual. Dan kita siapkan juga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Sekali lagi terima kasih buat hambanya, Pak Alex, yang telah membagikan berkat firman Tuhan pada
minggu ini jangan bosan-bosan ketika kami undang untuk memberkati, ya, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan. Kan itu tadi pesannya kan. Memberkati kami sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan. Pasti Tuhan tambah-tambahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat hambanya, Pak Alex. Mari kita saudara sekalian, kita tutup ibadah kita saat ini. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah anugerah terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih buat hambanya Pak Alex, buat Saudara Moses. Terima kasih Pak Alex. God bless Pak Alex. Mantap. Thank you. Thank you. Sustain, Febri.